Di PSW itu harus dulu pilih mau belajar tentang apa. Di depan sederhana di Surabaya ada mas yang jual nasi goreng itu enak. Sama jus jambunya. Dekat velodrome ada juga yang warteg Pesona Bahari. Enak sekali juga, harus coba. Halo Sobat Edura TV, kembali lagi di UNJ Gala, Gaya dan Laga. Kembali lagi bersama saya Panca Prasana sebagai podcaster. Hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Tapi nggak cuman mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia nih. Hari ini kita akan ngobrol dengan mahasiswa pertukaran yang berasal dari Jerman. Penasaran siapa? Langsung aja kita tanya ke orangnya. Halo. Halo. Mungkin bisa diperkenalkan nama dan segala macamnya, boleh? Oke, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Udah Indonesia sekali ya. Nama saya Rania, saya dari Jerman dan saya berusia 22 tahun. Saya sekarang yang kemarin belajar di Universitas Negeri Jakarta sebagai mahasiswa asing di UPT Bahasa, belajar bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Sama budaya. Budaya yang juga. Tari Okay. Betawi sama iringan tari yang gamelan Sunda. Oke, Iya. pertukaran tapi bahasa Indonesianya udah fasih ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti udah berapa lama nih di UNJ khususnya? Di UNJ hampir setahun. Hampir setahun ya. Iya. Wah, udah lumayan lama ya. Iya. Tapi belajar bahasa Indonesianya itu ketika datang ke UNJ atau sebelumnya udah belajar dulu nih? Dulu sudah belajar. Saya belajar di universitas di Jerman karena jurusan saya studi Asia Tenggara dan di situ wajib belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Ya. Belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun di Iya. Jerman. Iya. Apa tadi? Asia Tenggara ya belajar Asia ya? Tenggara. Wah, berarti selain Indonesia belajar yang lain juga dong? Ya, Apa? harus bahasa Thailand. Wah, bahasa Thailand. Berarti Iya. bisa juga bahasa Thailand ya? Iya, sedikit Waduh, aja. sedikit aja. Boleh dong coba Boleh, bahasa Thailand. lihat. Canceranya ha. Kapun kah? Ya, apapun ha. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya mau boleh bertanya nih, mungkin bisa cerita sedikit Rania itu siapa sih backgroundnya? Mungkin kira-kira kehidupannya di Jerman gimana sebelum lakukan exchange ke Indonesia gitu. Iya. Oke, nama saya Rania. Saya dari Jerman. Tapi aslinya bukan Jerman, lahir aja dan kehidupan saya di situ. Asli saya dari Maroko karena ayahmu ya Allah. Ayah saya. Ayahku dan ibuku dari asli Maroko juga. Iya, berarti ayahku sejak usia 3 tahun di Jerman, pindah ke Jerman, dan ibu saya lahir di Prancis tapi pindah waktu dia menikah sama ayahku. Okay. Ya, dan di Jerman saya belajar di Universitas Goethe di Frankfurt dan di situ ambil jurusan budaya dan bahasa Asia Tenggara sama studi Korea. Ya, mungkin itu. Oke, orang tua Maroko ya. Berarti di rumah itu pakai bahasa apa itu? Di rumah pakai campur-campur bahasa Jerman sama bahasa Prancis sama bahasa Tamazight itu dari suku saya di Maroko. Ya. Okay. Berarti menarik juga ya, orang tua Maroko, ayah ke Jerman, ibu ke Prancis. Iya. Berarti benar-benar multicultural banget ya. Benar. Nah, kan tadi Rania sempat bilang kuliahnya tentang Asia Tenggara. Nah, apa sih yang membuat Rania tertarik untuk belajar tentang Asia Tenggara, terutama Indonesia nih? Ya, waktu kakak saya ke Prancis, dia ke Prancis untuk kuliah juga, dan di situ bertemu sama orang Indonesia. Dan ini kakak itu dia ke rumahku ke Jerman dari Prancis dan untuk liburan aja. Di situ dia sudah tahu saya sudah bisa beberapa bahasa, dan di situ bilang, ayo Rania belajar juga bahasa Indonesia, ini mudah banget. Selain yang bahasa Jerman ini susah, bahasa Prancis susah, tapi dia bilang belajar Indonesia aja ini lebih mudah untuk buat kamu. Dan saya
sejak itu saya lebih tertarik tentang Indonesia sama Asia Tenggara. Ya, dan selain itu saya waktu saya di tahun terakhir di SMA, saya mencari tentang yang apa saya akan belajar di universitas selain ada international management, international media management ada, tapi saya mungkin tidak mau di kota lahir saya, mau di luar kota. Dan di situ saya cari di Frankfurt ada di Asia Tenggara. Dan saya lebih tertarik yang, waduh, ini harus yang wajib belajar bahasa Indonesia, dan saya mendaftar aja. Dan alhamdulillah saya di Indonesia sekarang. Berarti emang awalnya dari ada orang Indonesia ya? Ya. Tapi mungkin agak lebih mudah ya orang Jerman untuk belajar bahasa Indonesia, karena untuk pelafalan alfabet juga hampir mirip-mirip ya. Iya. Mungkin ada beberapa kayak ya VW gitu yang berbeda, sisanya hampir mirip sih ya. Iya, beda banget, benar. Berarti dari situ mulai cari-cari nih gimana caranya untuk belajar di luar negaranya ya. Nah itu kira-kira kayak apa prosesnya itu? Prosesnya yang sebelum saya tahu atau di mana saya bisa mendaftar, saya bertanya dosen-dosen saya dulu dan mahasiswa-mahasiswa di S2 juga kalau mereka udah ke luar negeri atau enggak. Dan ada satu kakak juga bilang ada beasiswa dari mahasiswa dari Kementerian Pendidikan Riset Teknologi di Indonesia, yang mereka akan memproseskan itu yang beasiswanya. Dan setelah itu saya mulai untuk mendaftar di beasiswa itu. Dan setelah itu ada proses itu, harus mendaftar, harus punya CV-nya, harus bikin essay, bikin video untuk memotivasikan mau ke Indonesia. Dan setelah itu ini buat efek apa di Jerman atau untuk yang personal atau gimana itu. Dan selain itu pendaftaran, ada juga interview sama KBRI Jerman. Ya, harus mewawancar sama di KBRI, ada pertanyaan kenapa mau ke Indonesia, kenapa mau ke UNJ, kenapa pilih universitas-universitas yang lain itu. Dan setelah itu harus tunggu sekitar 2 hingga 3 bulan untuk yang resultnya. Dan alhamdulillah akhirnya saya accept dan saya di Indonesia. Oke, berarti cukup panjang juga ya stepnya yang harus diambil. Nah, dari situ tuh Rania udah sempat lihat-lihat kah ada universitas apa di Indonesia, atau mungkin dari sana ada pilihan-pilihannya atau kayak bagaimana itu? Di beasiswa itu harus dulu pilih mau belajar tentang apa. Ada tari tradisional, ada seni musik, seni rupa, ada bahasa Indonesia. Dan saya pilih bahasa Indonesia karena yang mau menjadi lebih fasih dalam bahasa Indonesia. Dan saya pilih bahasa Indonesia, dan selain itu boleh pilih universitas-universitas di seluruh Indonesia. Dan setelah yang pilih bahasa Indonesia, saya cari dulu ada apa di daerah itu. Saya sebelum itu tahu UI sama UGM. Oke. Ya, ini juga pilih itu yang dua-duanya. Dan akhirnya saya pikir ada kakak tinggal di Bekasi. Bekasi. Ya. Sama seperti saya dong, Bekasi. Kakak itu dia tinggal di Bekasi, dan saya pikir kalau dekat itu, kalau ada yang masalah dia dekat. Saya bisa kontak-kontak kakak itu dan tidak terlalu jauh. Dan saya harus cari universitas di Jakarta. Saya mencari dan saya ada UNJ apa, dan lihat kampus tour di YouTube, rekomendasi atau enggak, ada apa dan lihat website situs web yang CIS yang dari kantor internasional. Dan setelah itu saya
Itu Oke, pilih mau UNJ akhirnya. pilih UNJ. Ya. Alasannya simpel ya, dekat sama Bekasi. Iya. Nah, berarti udah hampir 1 tahun di UNJ. Ya. Udah belajar apa aja nih di UNJ nih? Di UNJ bahasa Bahasa. sama budaya Indonesia, yang tari Betawi. Sudah menari di wisuda. Oh, nari yang dulu sudah. tahun yang kemarin, yang wisuda 3 tua 4. Oke. Iya. Yang di Sentul ya? Ya, yang Oke. di Sentul. Berarti belajar bahasa, jatuhnya bahasa dan kebudayaan ya? Iya. Nah, berarti kalau bahasa itu belajar full bahasa Indonesia, I mean like conversation or like menggali lebih dalam lagi gitu? Dari basic aja, dari nol. Dari nol. Karena ada yang lain, karena kami ada 9 orang dari saudara-mahasiswanya. Dan mereka mulai dari basic, dari A1, PIFA 1 aja. Oke. Dan dari situ mereka belajar lebih baik bahasa Indonesia, dan saya di situ aja. Juga ada yang beberapa hal saya juga yang baru saya belajar. Ada berapa mahasiswa berarti di situ yang dari luar Indonesia? Dari luar Indonesia di dalam BSW itu. Iya. Di dalam BSW itu sekitar 400 orang. Oh, 400. Banyak ya? Iya. Banyak orang. Ya. Berarti 400 orang yang ke UNJ cuman Rania aja ya? 9. Oh, 9? Iya. Oh, 9. Oke. Yang kemarin 9 di UNJ. Oh, sekarang 9-nya masih ada di UNJ atau udah lulus atau udah pulang? Mereka sudah pulang. Udah pulang. Tinggal saya aja. Tinggal sendiri. Iya. Wah, berarti kurang lebih udah lumayan kenal banget ya tentang UNJ ya, udah hampir setahun. Iya. Apalagi tadi ngomongnya udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nah, tadi mungkin bisa dibilang Rania belajar tentang culture Indonesia. Apalagi tadi kuliahnya tentang Asia Tenggara ya. Iya. Kenapa sih tertarik banget dengan Indonesia gitu? Karena yang di Indonesia ada beberapa suku-suku, ada beberapa budaya juga berbeda yang di lain daerah. Itu yang menarik. Ada yang juga Indonesia besar, Indonesia juga ada ya Allah lupa apa ya, the country with the most Muslims. Oh, most Muslim The ya. Penduduk Islam yeah. mayoritas ya. Ya, mayoritas Islam di Indonesia, itu yang juga menarik menurut saya, karena saya juga orang Islam. Oh, ya. Tapi saya belum pernah tinggal di negara Islam. Dan ini pertama kali. Oh, so you're Muslim. No wonder you. Alhamdulillah. Yeah. Assalamualaikum. That's new information for me though. Nah, berarti di UNJ ini Rania ngekos atau mungkin ada related atau gimana? Saya ngekos di Rawamangun. Di Rawamangun ya? Iya. Di Daksin. Di Daksin. Exactly, Daksin. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit aktivitas apa nih yang biasa Rania lakukan di kosnya atau mungkin ya di sekitaran Rawamangun? Di sekitar Rawamangun, yang waktu ada teman-teman, kami sering ke pasar Sunan Giri, ada jajanan, kami beli nasi goreng, ada nasi goreng enak di situ, atau jus jambu. Jus jambu. Iya, karena sering ke situ untuk makanan dan minuman aja. Tapi juga ada kami jalan-jalan dan berbelanja ke supermarket, atau ya mungkin itu aja, atau ke Family Mart, ke Alfamart. Oke. Iya. Family Mart yang di situ ya, di Sunan Giri ya. Oh, berarti suka dong sama apa? Hazelnut ya, atau mungkin coklat peppermint itu? Saya yang terfavorit saya caramel macchiato. Oh, caramel macchiato emang sih itu udah favoritnya sejuta umat sih. Mungkin kalau misalnya tadi sempat di-mention Rania as a Muslim, like is it fine if we like discuss about it, like your experience in Germany as a Muslim, is it difficult or like kayak gimana gitu? Mungkin sedikit susah karena yang ada banyak yang orang
mengganggu orang Islam Oke. yang misalnya selama Ramadan mereka kenapa nggak minum, nggak makan, ini nggak enak untuk badannya. Ya tidak suka juga yang kalau ada yang mereka orang Kristen atau nggak ada yang agama mereka dan juga karena kamu nggak pakai hijab, kenapa? Ya Allah ini pilihan saya kan. Betul. Tapi yang mereka suka bertanya orang-orang Islam ya tentang apa saja. Tapi mungkin ini tidak nyaman untuk yang semuanya. Karena menurut saya agama privasi. Pribadi itu. Oke, interesting. Nah, kalau di Jerman tuh makanan favoritnya apa berarti untuk Rania? Mungkin itu ya dari childhood saya suka makan yang itu bernama Fischstäbchen itu ikan digoreng di tepung. Ya, goreng tepung. Ya, sama kentang gimana nih mashed potatoes. Mashed potatoes. Ya, itu. Sama itu. Ini yang makanan khusus anak-anak kecil. Di sini pun kayak gitu juga. Semua orang ya banyak yang suka ikan, suka kentang gitu. Jadi nggak cuma anak kecil lah. Nah, ngomong-ngomong soal makan nih, pasti kalau habis makan minum dong. Nah, di sini nih ada minuman nih, namanya Edukua. Mungkin kalau Rani haus, boleh diminum dulu. Ya, mau minum. Boleh, silakan. Kita minum dulu ya. Iya. Alhamdulillah. Seger. Iya. Oke, sampai di mana kita tadi? Nah, berarti udah kenal banget nih environment Rawamangun, gimana orang-orangnya. Mungkin bisa diceritain nggak experience atau kayak kalau kamu denger Jaktim atau Rawamangun, apa yang terbesit di pikiran Rania nih? Macet kah? Panas? Macet. Pasti macet. Setelah mungkin ya setiap hari macet ya. Setiap jam macet. Tapi ini Indonesia. Ya, this is Indonesia. Ya, tapi panas. Tapi setelah 1 bulan sudah biasa. Sudah biasa. Ya. Mungkin karena ketika saya ke Jerman mungkin saya merasa dingin kan. Karena lebih dingin daripada di Indonesia. Karena mungkin summernya di Jerman masih lebih dingin dibanding di sini ya? Apa tetap lebih panas summer? Mungkin hampir sama. Ada 30, ada 36. Oh, oke. Hampir mirip ya. Ya. Cuman itu terjadi pas lagi summer aja sih ya. Selebihnya lebih dingin ya. Ya, tapi sekarang yang ada juga yang 25, yang ini dingin. Dingin. Itu dingin banget sih untuk orang Indonesia. Untuk orang Indonesia apalagi orang dingin. Bekasi. Iya, itu yang dibanding Indonesia ya. Kalau misalnya di Indonesia kan ya musimnya banyak ya. Duren, mangga enggak. Maksudnya di setiap musim masih tetap ada panasnya, kayak misalnya di musim hujan pun kadang siang masih panas, malah kadang di musim kemarau hujan. Emang di sini agak absurd musimnya. Nah, kalau tadi sempat bahas Rawamangun, ada nggak makanan favorit kamu di Rawamangun, atau mungkin kayak tempat-tempat atau spot-spot yang suka kamu datengin di Rawamangun, kira-kira apa aja tuh? Di depan Sederhana di Surabaya ada mas yang jual nasi goreng itu enak, sama jus jambunya. Ya. Mas jual nasi goreng ya? Itu malam? Iya, malam. Selain itu apa nih? Mungkin spot-spot kayak misalnya mungkin Veldrum, atau mungkin di UNJ Rania sering kemana? Di UNJ saya sering ke Blok M atau ke Kantin Biru. Di Kantin Biru saya suka makan mie pangsit. Oh ya, mie pangsit. Iya, sama teh pucinya. Teh poci. Iya, dan di Blok M saya suka yang ada warteg sama ketoprak di situ. Enak sekali. Jauh-jauh ke Indonesia makan warteg, ketoprak. Like it's kind of unique, but tapi ya alhamdulillahnya semua makanan di sini mostly halal. Ya, alhamdulillah. Tapi di dekat Velodrome ada juga yang warteg Pesona Bahari, enak sekali juga, harus coba. Emang itu enak sih, emang sih. Mungkin makanan-makanan ini ya nanti yang
akan dikangenin pas Rania pulang ke Jerman ya. Apalagi ketoprak. Semuanya mungkin ya. Iya. Belum lagi di sana mungkin kalau di sini mau beli makan gampang, ada Gojek. Aduh, iklan. Kalau di sana mungkin agak susah ya. Iya, agak susah dan mahal sekali. Oh, mahal sekali Iya, ya. mahal sekali kalau mau order yang sama yang makanan-makanannya ini mahal sekali. Oke. Berarti banyak hal ya nanti akan dikangenin ya. Iya. Belum lagi kayak setiap waktu sholat ada azan. Iya. Di sana ya, mungkin ada tapi di dalam masjid aja ya suaranya atau mungkin nggak ada sama sekali. Ada di masjid aja suaranya. Ya. Suaranya dalam masjid. Oke. Nah, mungkin speaking of like belajar tentang Indonesia. Nah, kan tadi udah sempat disinggung ya. Awalnya dari ada temen Indonesia akhirnya ngulik-ngulik akhirnya bisa ke sini. Nah, setelah kamu belajar tentang ya Indonesia like the languages, the culture, kira-kira ada nggak one thing that kayak wah ini keren banget gitu untuk dipelajari? Iya, ini ya sungguh ini Keren, menarik ya? Keren sekali karena yang ini luar biasa. Dan ada juga banyak orang itu apa ya? Bikin apa di jurusan apa, yang belajar apa, tentang apa. Saya bilang, oh tentang itu. Oh ini menarik ya. Iya, ini menarik. Karena yang juga setelah saya hampir setahun di Indonesia, masih belum ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Saya mau ke situ juga karena harus lihat yang seluruh Indonesia. Saya ini impian saya ya. mau keliling seluruh Indonesia. Mungkin ke Raja Ampat, ke Bali. Itu pun saya belum. saya sudah ke Bali. Oh, Bali sudah. Wah, Lombok. kalah. Aduh, kalah. Ya. Ke Bali, Sumatera belum pernah ya? Belum pernah. Saya udah. Ya. Berarti satu sama. Jadi like kalau misalnya kita ngomongin soal Jerman juga like one of the interesting country. Kayak saya juga karena pernah belajar bahasa Jerman sedikit, jadi kayak wah kayaknya Jerman keren ya. Saya tuh pengen banget ke Stuttgart dengan alasan yang simpel karena kan saya suka Porsche. Oh iya, saya belum pernah ke Stuttgart. Oh malah belum pernah ke Stuttgart ya? Ya, belum pernah. Itu jauh dari Frankfurt apa dekat? Mungkin sekitar 6 jam. 6 jam? Ya naik mobil ya. Oh jauh juga ya 6 jam ya. Kalau di compare itu Jerman mungkin sebesar apa ya? Sebesar Pulau Jawa kah? Atau enggak. Kurang tahu ya? Kurang tahu tapi lebih kecil. Oh lebih kecil? Iya. Apa kita ukur dulu nanti? Nah kalau Rania sekarang nih masih sibuk kuliah kah? Atau mungkin ada kayak internship or something like that gitu? Saya sudah selesai kuliahnya. Oh, oke. Tapi langsung kuliahnya habis, saya langsung magang di UNJ di kantor WR4 sama internasional. Kantor internasional. Gimana rasanya magang di UNJ? Rasanya mungkin luar biasa karena yang tugas-tugasnya beda. Yang ini tugas-tugasnya menurut saya ini serius kan, harus itu dan finish. Selesai. Tapi di Jerman ada banyak yang tempat-tempat di mana-mana bisa magang. Sering harus bikin kopi, harus bikin teh, dan mencuci piring. Itu yang sering. Tapi di situ ada banyak tugas-tugasnya. Mungkin di Jerman ada satu tugas untuk sehari aja, atau 2. Di sini ada lebih banyak tugas-tugasnya. Dan saya bisa juga ke Surabaya untuk magang juga sama kantor internasional, dan juga bisa main-main sama mahasiswa internasional dari Cina sama Malaysia, dan mereka kami main ke Kota Tua, main ke Taman Mini, dan juga ke Kepulauan Seribu sama mereka. Ini luar biasa menurut saya. Oke. Ya. Interesting ya. Berarti di Jerman itu Rania pernah internship juga atau belum? Ya. Pernah. How does it feel like compared to like Indonesia working ethics dibanding yang di Jerman?
Mungkin yang orang-orang saya kenal di kantor di Jerman, kenal di kantor aja. Bukan akan, oh ya ayo nanti, ayo makan atau ayo ke coffee shop minum kopi, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya di Jerman, di Indonesia yang hari pertama, ayo Rania, ayo main, ayo makan, ayo ke situ-situ. Itu tidak mungkin di Jerman. Tidak mungkin. Ya. Berarti memang di sini lebih akrab ya, mungkin lebih mengedepankan kebersamaan. Nah berarti Rania ada banyak nih teman-teman di UNJ nih. Ada ya beberapa teman di UNJ. Banyak ya. Apakah dari yang tadi bahasa Indonesia kah atau mungkin dari semua fakultas ada? Ada teman dari prodi tari. Ya, dan saya juga yang kenal sama anak dari fakultas bahasa dan seni dari bahasa Jerman juga. Oh, dari bahasa Jerman. Berarti dari berbagai ya. Kalau misalnya di luar dari bahasa dan seni ada? Mungkin dari ekonomi. Dari Tata Boga, karena saya kemarin juga pilih mata kuliah makanan Nusantara. Ya, oke. dan di situ juga yang Makanan Nusantara. Beberapa orang di situ. Menarik sih makanan Nusantara. Berarti kuliahnya kayak gimana tuh kalau makanan Nusantara? Di mata kuliah makanan Nusantara kami belajar tentang sejarah makanan, dan setelah itu kami ada praktek. Di situ harus memasak makanan, dan dosen-dosennya akan coba makanannya dan akan dinilai. Dan ya itu saja. Dan di akhir semester itu kami harus ada project itu bernama Festival Rempah sama prodi Tata Boga. Dan anak-anaknya semua persiapkan itu dan harus memasak gitu. Ya, saya bikin bulu karamel sama grup saya. Bulu karamel. Iya. Berarti menarik ya Sobat Edura TV. Rania ini nggak cuman belajar bahasa tapi juga culture, termasuk makanan-makanannya, kesenian, tari. Wah, ini bisa dibilang nih Rania lebih Indonesia dibanding saya nih. Karena saya ya lahir di Indonesia, tapi mungkin ya sedikit banyak harus lebih belajar lagi tentang culture-nya sih. Iya. Mungkin ya itulah yang membuat orang Indonesia terkadang mungkin kayak wah keren ya di luar negeri menarik gini. Tapi orang-orang luar sebetulnya banyak yang mau ke Indonesia karena mungkin keindahannya, penduduk-penduduk yang humble segala macam. Ya mungkin itu salah satu penyebabnya sih. Iya. Berarti sekarang ini Rania magang for how long? Sebulan aja. Sebulan aja. Iya. Setelah itu apakah cari tempat magang yang lain atau gimana tuh? Setelah itu saya akan pulang ke Jerman. Iya. Pulang ke Jerman. Dan harus lulus. Harus lulus? Iya. Insya Allah lulus secepatnya. Secepatnya, betul. Berarti tahun ini apa tahun depan nanti pulang ke Jerman? Tahun ini pulang ke Jerman yang minggu depan. Oh, minggu depan pulang ke Jerman. Oh, I see. Berarti ini minggu-minggu terakhir ya? Ya, ini minggu terakhir. Itu berarti pulang juga tetap diatur dari kementerian atau mungkin pulang sendiri-sendiri? Pulang sendiri-sendiri. Oh, pulang sendiri-sendiri. Iya. Berarti masih bisa dong jalan-jalan dulu? Tidak bisa, karena hari Senin sudah pulang. I see. Hari Senin pulang ke Jerman ya? Iya. Berarti apa aja nih yang akan Rania kangenin dari ya khususnya dari UNJ atau dari Rawamangun nih? Mungkin orang-orangnya ya, karena di Jerman mungkin tidak ramai. Di Indonesia lebih ramai dan lebih nyaman di situ. Semuanya senyum-senyum. Orang-orangnya di Jerman tidak senyum. Ya, tapi ya itu insya Allah tahun depan saya ke Indonesia lagi. Amin. Selain itu apa? Mungkin kangen tadi mas-mas nasi goreng kah? Mas-mas nasi goreng, iya. Bapak-bapak jus jambu. Bapak jus jambu, mie amin. Mie amin pangsit, ketoprak. Sama fore. Fore juga. Fore, toko kopi. Oh, emang benar-benar Indonesia banget ini mah. Iya. Nah, mungkin karena hari Senin ya udah pulang ke Jerman, mungkin do you have some messages for your friends
kayak nanti Rania akan pulang, mungkin ada pesan kesan apa yang mau disampaikan ke temennya? Ayo lagi ke Indonesia ya. Lagi Insya ke Allah. Indonesia. Karena kami lebih nyaman di situ. Ini kami yang teman-teman sudah pulang, mereka rindu Indonesia. Mereka mau bekerja di KBRI di situ, di negara mereka masing-masing itu. Iya, karena mereka bilang kami merindukan orang Indonesia yang ramai dan senyum-senyum. Indonesia berarti nanti akan rindu keramahannya ya, keramahan orang Indonesia. Iya. Menarik. Berarti setelah Rania pulang ke Jerman, langkah selanjutnya apa? Mungkin setelah lulus Rania mau bekerja di mana nih? Insya Allah karena saya setelah saya akan lulus, saya mau bekerja di kedutaan besar Jerman atau di kedutaan besar Swiss, Prancis, Maroko, di mana-mana. Insya Allah bisa di situ. Oke. Tapi kalau dari kecil, cita-citanya Rania tuh mau jadi apa? Mau menjadi apa? Ya lupa di dalam bahasa Indonesia. Stewardess. Oh, stewardess. Pramugari. Ya, pramugari. Kenapa mau jadi pramugari? Karena saya bisa berkeliling seluruh dunia. Ini cita-cita saya mau lihat seluruh dunia itu. Berarti emang Rania suka traveling banget ya? Ya, suka traveling banget. Tapi uangnya habis. Berarti harus bisa kerja dan berkeliling dunia. Iya, keliling yang dibayar. Iya. Benar, menarik. Kemana aja Rania mau kelilingnya? Mungkin di luar Indonesia atau Jerman gitu? Saya mau insya Allah ke Australia, mau ke Kazakhstan, mau ke Pakistan, mau juga ke Jepang, Korea, Cina, Taiwan. Mau kemana-mana. Kemana-mana, muter-muter pokoknya. Mau naik haji mungkin? Insya Allah. Karena saya menjadi orang kaya, insya Allah. Amin. Mau ke haji, ya. Oke, udah dari wishlistnya tetap ada negara-negara di Asia ya. Kayak tadi Jepang, Korea. Tadi katanya Rania juga bisa bahasa Korea ya? Iya, bisa. Belajar di mana itu bahasa Korea? Di universitas juga. Di universitas. Ambil studi Korea. Studi Korea. Berarti suka drakor-drakor juga dong? Iya, suka. Berarti lagi nonton apa nih Rania? Yang kemarin sama teman saya yang nonton Queen of Tears. Queen of Tears. Menarik. Yeah. Saya juga nonton sih. Sudah menonton? Udah dong. Selain mungkin tadi agak kita singgung dikit ya tentang nonton apa. Kalau misalnya kayak musik atau film-film Indonesia, Rania suka nggak? Atau ikutin nggak? Suka, tapi mungkin tidak ikut. Tapi saya suka Hindia. Hindia saya suka. Saya suka dangdut. Dangdut. Siapa yang Rania suka dangdut? Cuman tahu yang beberapa lagu-lagu. Yang ikan dalam kolam. Kopi dangdut. Kopi sama dangdut. Yang ada juga yang lagu dalam bahasa Jawa. Apa tuh? Ya. Rasa Nyangkam. Yang mana ya? Belum tahu. Mungkin, lagu mana yang bahasa Jawa itu? Mungkin tahu. Oh iya. Suka itu juga. Menarik. Iya. Berarti suka banget dangdut ya? Iya, suka. Kalau misalnya film-film nih, film-film Indonesia, kamu suka nggak yang mungkin horor ke action? Saya tidak suka horor, tapi sudah nonton yang kemarin film di penari. KKN Desa Penari. Iya, karena ada yang anak-anak UNJ. Karena ada UNJ-nya. Ya, dan juga nonton Laskar Pelangi sama Ayah-Ayah Cinta. Ya. Berarti Rania juga ngikutin nggak? Misalnya penulis-penulis asal Indonesia kayak tadi Laskar Pelangi kan itu juga dari novel. Andrea Hirata Andrea Hirata. Sudah membaca itu. Ada juga yang Terelie. Terelie. Ya, sudah tahu itu, tapi tidak mengikuti semuanya. Itu saja. Berarti kalau itu Rania hobinya baca kah? Atau mungkin Rania punya hobi yang lain gitu? Saya suka membaca buku, saya juga suka mendengarkan musik, nonton film.
drakor, drakor. sama apa keliling, Ya, jalan-jalan, ya. traveling. Itu. Masih sekitar Rawamangun lagi kan. Ya. Meskipun panas, macet, tapi tetap ya keliling ya. Oke, Rania, kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Nah, di pertanyaan yang terakhir ini nih, mungkin apa harapan Rania ke depan setelah mungkin pulang dari Indonesia, mungkin nanti udah berkarir di Jerman dan sebagainya. Kira-kira harapannya seperti apa? Harapan saya waktu saya akan pulang, saya mau kuliah. Tidak mau tapi harus untuk lulus. Dan juga mau magang di KBRI untuk ya bekerja sama orang Indonesia juga lagi, dan mungkin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia, tentang bahasa Indonesia, dan juga mungkin akan menjadi lebih fasih. Ya itu. Oke, berarti memang Rania udah cinta ya sama Indonesia ya, basically. Sudah. Bahkan setelah lulus pun masih ingin kerjanya yang berhubungan sama Indonesia ya. Iya. Oke, aduh keren. Oke, Rania, terima kasih banyak atas kesempatannya, vielen Dank, dan semoga apapun yang Rania impikan dan akan tuju, semoga bisa terkabul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Demikian Sobat Edura TV Podcast Gala, Gaya, dan Laga hari ini bersama saya Panca Prasana, dan sampai bertemu di podcast berikutnya. Dadah.